Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia Sampan. Saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda sekalian melalui renungan harian. Semoga mendapati Anda dimanapun saat ini Anda berada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Tuhan ada dalam kebersamaan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan pesta Rasul Thomas. Thomas itu disebut juga Didimus. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil Yohanes hari ini, ketika Yesus setelah kebangkitannya menampakkan diri kepada para murid, Thomas tidak sedang berada dalam persekutuan itu. Ketika mereka menceritakan kepada Thomas bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka, Thomas menyaksikan hal itu karena ia sendiri adalah orang skeptis yang tidak akan pernah percaya kalau dia tidak melihat. Yesus seolah terpancing untuk mengikuti skeptisisme Thomas, dan ia menampakkan diri pada kali yang berikut, dan kebetulan di situ ada Thomas. Ketika Tuhan Yesus datang menyapa Anda, menyapa mereka sekalian, dan menampakkan diri, barulah Thomas percaya. Saudara-saudari terkasih, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus hari ini, kita diingatkan bahwa persekutuan kita sebagai gereja itu didasarkan pada kesaksian para rasul, para nabi, dan juga Kristus sebagai batu penjurunya. Di atas Kristus inilah dan di atas tiga dasar inilah gereja, kebersamaan atau komunio kita itu dibangun. Saudara-saudari terkasih, gereja atau perkumpulan kita sebagai umat beriman yang percaya kepada Kristus akan tetap berdiri kokoh, kuat, dan menginspirasi iman pribadi kita masing-masing akan Tuhan apabila kesaksian para rasul, juga para nabi, serta apa yang dilakukan Kristus itu menjadi pergumulan kita dalam kebersamaan. Artinya bahwa iman kita selain dibangun di atas pencaharian rohani pribadi, tetapi di atas segalanya, Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam kebersamaan dan persekutuan, dan harus mampu melihat sesama, melihat Tuhan di dalam dinamika kebersamaan kita. Saudara-saudari terkasih, kita sebenarnya diajak oleh sabda Tuhan pada hari ini untuk melihat bahwa di dalam kebersamaan kita sebagai persekutuan murid-murid Kristus, di situ ada Tuhan. Tuhan datang menampakkan diri kepada kita melalui kesaksian-kesaksian yang kita peroleh, kesaksian hidup yang kita terima dalam kebersamaan kita. Maka supaya hidup bersama sebagai gereja itu tetap kuat dan kokoh, setiap pribadi kita harus mampu menemukan Tuhan di dalam diri sesama kita. Apa yang terjadi dan marak, fenomen yang sedang marak adalah ketika dalam kebersamaan ada masalah, kita lari dan meninggalkan kebersamaan, entah itu kebersamaan dalam gereja kecil yaitu keluarga, dalam komunitas-komunitas, maupun dalam hidup bermasyarakat. Kita lebih cenderung memilih menyendiri dan menghindar dari sosialitas kita karena masalah-masalah kecil yang muncul. Karena apa? Kita terlalu mengharapkan yang terlalu duniawi dalam sebuah kebersamaan, atau kita mengikat kebersamaan ini dengan hal-hal duniawi. Jika kebersamaan persekutuan kita entah sebagai keluarga, gereja, paroki, lingkungan, jika diikat oleh Tuhan, maka masalah-masalah yang muncul dalam kebersamaan
tidak akan membuat kita bentrok atau terpecah belah atau bahkan tidak bisa mengalami Tuhan di dalamnya. Thomas dalam penyangkalannya, dalam skeptisismenya, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan akan kita imani, kita yakini di dalam sebuah kebersamaan. Maka secara pribadi kita harus mampu menyatukan kepribadian kita dalam sebuah kebersamaan, karena Tuhan menyapa kita secara bersama dan juga secara pribadi. Kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kuatkanlah iman kami dengan terang sabda-Mu, dan bantulah kami untuk mengalami kehadiran-Mu di dalam hidup bersama kami sebagai keluarga maupun sebagai gereja. Curahkanlah rahmat dan berkat untuk kami semua, keluarga terutama. Tidak henti-hentinya kami berdoa untuk mereka yang sakit dan yang berbeban berat. Semoga berkat-Mu turun atas kami semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.